Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi berjudul Ruang Lingkup Ekonomi Internasional. Dosen pembimbing Bapak Pandapotan Sitompul. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurilia Halawa, NPM 2101100027. Saya sebagai ketua sekaligus penyaji pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup ekonomi internasional. Langsung saja, saya akan memaparkan yang dimana ekonomi internasional ini belajar tentang hubungan ekonomi antar negara, yang tentang dengan alokasi sumber daya yang ada sebagai dampak langsungnya yang dijalankan melalui mekanisme perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional. Selanjutnya, ekonomi internasional juga berkaitan dengan kebijakan yang mengaturnya, baik dalam negeri berupa kebijakan ekonomi internasional dan kebijakan internasional. Misalnya, sistem moneter dan sistem pajak yang diatur dalam lembaga internasional, misalnya WTO dan IMF. Ada juga perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya, atau transfer of goods and service. Selanjutnya, perdagangan internasional melalui perpindahan modal, melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, atau transfer of capital. Selanjutnya, perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja, yang berpengaruh terhadap pendapatan negara, melalui devisa dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja, atau transfer of labor. Selanjutnya, perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, atau transfer of technology. Selanjutnya, perdagangan internasional yang dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar, atau transfer of data. Baik, sekian dari penjelasan saya dan dilanjutkan penyaji kedua. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Renata Ulisyombing, NPM 21011004. Saya akan menjelaskan tentang akibat globalisasi terhadap ekonomi internasional. Akibat yang pertama itu pembukaan pasar. Dengan adanya globalisasi, pasar terbuka dan mudah diakses oleh berbagai negara. Hal ini memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan atau mengembangkan ekonominya. Yang kedua itu meningkatnya persaingan. Globalisasi membuka akses pasar terbuka dan meningkatkan persaingan. Keuntungan perusahaan bukan lagi hanya berasal dari pasar ekonomi domestik, melainkan dari pasar global. Yang ketiga yaitu peningkatan investasi. Dengan terbukanya pasar global, investasi asing pun terus meningkat. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai keuntungan bisnis di lingkungan global. Yang pertama adalah ekspansi pasar. Ekspansi pasar yang berarti memperluas produk atau layanan ke wilayah geografis baru atau menjangkau segmen pelanggan baru dalam pasar yang sudah ada. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih banyak pelanggan potensial, meningkatkan penetrasi pasar, dan membangun merek, sehingga perusahaan itu dapat tumbuh dan lebih sukses. Yang kedua adalah meningkatkan keberagaman karyawan. Keberagaman adalah elemen kunci untuk keterlibatan dan produktivitas pekerja. Dalam bisnis global, memiliki karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang sehingga bisa membawa perspektif yang unik dan meningkatkan keberagaman dalam perusahaan tersebut. Nah, bagaimana sih mengelola keberagaman itu? Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, membantu satu sama lain. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Dan yang keempat, saling menjalin kebersamaan. Nah, yang ketiga adalah menurunkan biaya produksinya. Dalam bisnis global, perusahaan dapat memanfaatkan harga bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah untuk menurunkan biaya produksinya. Empat adalah diversifikasi resiko. Diversifikasi resiko maksudnya di sini adalah tersebar di berbagai negara dapat membantu mengurangi resiko bisnis karena tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi ekonomi atau politik dari suatu negara. Yang kelima adalah peningkatan reputasi global. Hadir di pasar global dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan
pelanggan dan mitra bisnisnya. Yang keenam, peningkatan kemampuan menyesuaikan diri. Bisnis dapat belajar dan berkembang lebih cepat dengan beroperasi di berbagai pasar, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis tersebut. Dan yang ketujuh, kemitraan dan jaringan. Peluang untuk membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan global dan membangun jaringan yang kuat di seluruh dunia. Nah, yang terakhir adalah inovasi dan teknologi. Bisnis dapat mengakses inovasi dan teknologi terkini yang mungkin tidak tersedia atau terbatas di pasar global. Nah, hal-hal tersebutlah yang termasuk keuntungan bisnis di pasar global. Perkenalkan, nama saya Ridwani Ferbina Burginting, NPM 210110006. Saya menjelaskan tentang kerjasama internasional dalam globalisasi ekonomi. Ada 4 kerjasama. Yang pertama, perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian yang menghapuskan biaya masuk antar negara sehingga barang dapat bergerak dengan bebas melintasi perbatasan. Yang kedua, kerjasama keuangan. Kerjasama dalam hal pemberian peminjam maupun bantuan keuangan melalui lembaga keuangan internasional. Yang ketiga, perjanjian investasi. Perjanjian antar negara yang memberikan perlindungan hukum bagi investor asing di negara lain. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Kerjasama dalam hal pengembangan infrastruktur negara berkembang seperti pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan. Perkenalkan, nama saya Hernandoro, NPM 210100029. Di sini saya akan melanjutkan bagian dari saya, yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Perbedaan keunggulan komparatif. Negara cenderung berdagang dalam produk atau jasa yang mereka hasilkan dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan mitra dagangnya. Contoh, Indonesia mengekspor produk pertanian seperti kopi dan kelapa karena memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komoditas tersebut. Kedua, kondisi ekonomi global. Fluktuasi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi pasar global dapat mempengaruhi keputusan untuk berdagang. Contoh, selama resesi global, negara-negara mungkin mengalami penurunan ekspor karena permintaan global yang berkurang. Kebijakan pemerintah. Pemerintah, tarif kuota, dan regulasi perdagangan internasional memainkan peran penting dalam membentuk arus perdagangan. Contoh, pemerintah suatu negara menerapkan tarif rendah untuk mendukung pertumbuhan ekspor produk manufaktur. Nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Contoh, depresiasi mata uang nasional dapat meningkatkan daya saing produk ekspor, membuatnya lebih terjangkau bagi konsumen asing. Inovasi dan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi produktivitas dan jenis produk diproduksi suatu negara. Contoh, negara yang mengadopsi teknologi produksi yang canggih mungkin dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya. Semua faktor ini saling terkait dan bersama-sama membentuk dinamika perdagangan internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, nama saya Angelina Gutom, NPM 210110016. Di sini saya mau menjelaskan masalah dalam ekonomi internasional. Yang pertama, pola perdagangan. Pola perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan dan kompensasi. Kedua, harga ekspor dan impor. Harga ekspor adalah nilai transaksi barang ekspor sampai di atas kapal pelabuhan muat dalam keadaan free on board. Sedangkan harga impor adalah nilai transaksi barang dagangan yang diimpor dari luar negeri dalam keadaan cost, insurance, dan freight. 3. Manfaat perdagangan. 1. Menjalin persahabatan antar negara. 2. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di negara sendiri. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 5. Transfer teknologi modern. Yang keempat, pengaruh makro. Yang pertama,
makro mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, membuat pemerintah atau swasta membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dan yang ketiga, menstabilkan harga barang-barang yang beredar di pasar. Yang kelima, mekanisme neraca pembayaran. Yang adalah salah satu masalah dalam neraca pembayaran internasional adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor alam, kegiatan ekonomi pemerintah, dan kegiatan ekonomi swasta. Yang keenam, politik perdagangan luar negeri. Serangkaian sasaran yang menjelaskan cara suatu negara berhubungan dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer. Serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana negara berhubungan dengan organisasi. Yang ketujuh, persekutuan perdagangan. Persekutuan perdagangan adalah suatu perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh dua orang atau lebih. Yang kedelapan, modal luar negeri. Modal luar negeri adalah adanya penanaman modal asing atau PMA, tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Yang terakhir, pengalihan teknologi. Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di dalam lingkungan, dalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri, ke dalam atau sebaliknya. Selanjutnya di sini kami akan memberikan pertanyaan yang mendalam tentang materi yang kami bawakan. Yang pertama, jelaskan hubungan ekonomi antar negara yang ada dalam contoh kasus di atas. Masalah yang dihadapinya yaitu ekonomi internasional mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara lain dapat dipengaruhi oleh alokasi sumber daya, baik antara dua negara tersebut maupun antara beberapa negara. Hubungan ekonomi antar negara tersebut berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Yang terakhir, masalah ekonomi internasional seperti apa yang mungkin muncul dalam kasus di atas. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi dan politik internasional, perbedaan nilai mata uang, konflik besar di negara tujuan, proses birokrasi yang panjang, dan organisasi ekonomi.